Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian bab kedua untuk bagian ketiga kali ini, saya akan menjelaskan tentang product market fit. Nah, setelah teman-teman mempelajari tentang bagaimana caranya membuat riset untuk menentukan pasar, kemudian teman-teman sudah belajar tentang market oriented dan product oriented, maka kesimpulannya dari itu semua adalah kita ingin menciptakan sebuah kondisi situasi yang disebut dengan product market fit, yaitu di mana antara produk dan pasar kita itu fit atau cocok. Karena ketika tidak cocok, maka tidak terjadi yang namanya closing, tidak ada penjualan, dan bisa dikatakan bisnisnya gagal. Jadi product market fit ini adalah harapan kita semua. Kita semua melakukan sebuah bisnis atau usaha sangat-sangat berharap bahwa produk yang kita tawarkan memang sudah punya pasar tersendiri. Atau kebalikannya, pasar yang akan kita target memang sudah ada produk yang mereka betul-betul butuhkan. Namun, bagaimana sih cara untuk mengetahui, menggali kebutuhan agar produk tersebut betul-betul bisa fit di market kita? Maka ada sebuah metode yang pernah saya pelajari dari coach saya, mentor saya, namanya Coach Fitra Jaya Saleh. Metode itu disebut dengan metode SPIN, yaitu ada huruf S, P, I, dan N. Di huruf S-nya yaitu tentang situation. Nah, ketika kita ingin menciptakan produk market fit, kita harus tahu betul ya seperti apa situasi dan kondisi dari pasar kita, calon customer kita, pelanggan kita. Kita harus tahu betul seperti apa situasi yang mereka rasakan di masa ini. Apakah mereka dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, atau mungkin sebaliknya, mereka dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, dalam keadaan bangga, dalam keadaan termotivasi. Maka kita perlu tahu, karena produk yang tepat itu akan bisa memenuhi apa yang menjadi situasi dari pasarnya. Contoh misalnya, kita ingin membuka sebuah usaha kafe. Nah, biasanya kafe itu adalah untuk situasi-situasi yang seperti tempat nongkrong anak-anak muda. Kemudian kita bisa sharing-sharing di sana. Tempatnya nyaman untuk nongkrong lama. Biasanya ada wifi-nya. Kemudian biasanya ada live musik atau ada iringan-iringan musiknya. Ada lagu-lagunya dan sebagainya. Karena memang disetting situasinya itu nyaman untuk kita nongkrong lama-lama di situ. Berbeda kalau kita memilih rumah makan. Nah, rumah makan biasanya adalah yang datang ke situ adalah keluarga, orang banyak, acara arisan, atau mungkin syukuran, atau mungkin habis wisudahan, atau mungkin ada yang ulang tahun. Maka itu marketnya juga beda, ya. Perilakunya berbeda, situasinya juga berbeda. Biasanya yang namanya rumah makan itu adalah yang orang bisa makan lebih lama, kemudian dengan keluarganya menikmati santapan, banyak jenisnya. Jadi ada di situ menu untuk anak kecil, remaja sampai dewasa, bahkan untuk manula dan sebagainya. Karena memang situasi yang kita harapkan adalah situasi membuat mereka nyaman dan betah untuk memilih makan malam, mungkin makan siang bersama keluarga. Bukan tempat nongkrong, ya. Jadi jarang ada rumah makan yang punya wifi dan sebagainya, di mana orang asik nobar, ya, asik main game di situ. Jarang sekali ada rumah makan seperti itu. Yang kedua, di huruf P. Huruf P ini adalah tentang problem. Jadi ketika kita ingin menciptakan produk market fit, sebisa mungkin kita harus tahu apa yang menjadi hambatan atau tantangan yang sementara dirasakan oleh calon customer kita, pelanggan kita, pasar kita. Sebisa mungkin kita secara detail telah melakukan riset. Apa sih hambatan-hambatan mereka? Apa sih tantangan-tantangan mereka dan sebagainya. Contoh misalnya, Ruang Guru. Kita sebutkan merek misalnya, kenapa mereka bisa sukses. Pertama, ketika masa pandemi, orang-orang kan sudah tidak belajar di sekolah pada saat itu. Orang belajar secara online. Ketika orang belajar secara online, otomatis akan sedikit kesulitan ketika mereka cuma mau belajar dari buku. Mau ke sekolah, sulit untuk berinteraksi dengan guru-guru. Karena pada saat itu ada pembatasan. Kemudian, akhirnya dengan memunculkan
metode bimbel secara online, di mana pengajar-pengajarnya itu adalah pengajar-pengajar yang profesional dan berkompeten, dibuat videonya menarik mungkin, kemudian aksesnya mudah, bisa diakses kapan saja, di mana saja, maka setidaknya ruang guru telah fixkan problem atau apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi tantangan para peserta didik, para murid-murid, bahkan orang tua, bahkan guru. Mereka memudahkan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan lebih efisien melalui platform e-learning. Sebagaimana karirmu, sebagaimana sekolahmu, dan sebagainya. Jadi, ketika mereka sudah berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut, maka produk atau jasa apapun yang ditawarkan, insya Allah akan fit di marketnya. Selanjutnya di huruf I, implication. Apa sih itu implication? Yaitu efek kekhawatiran, kecemasan, ya, rasa takut-takut yang dirasakan oleh calon market kita, pelanggan kita, pasar kita. Kita harus tahu betul apa yang menjadi kecemasannya mereka, apa yang menjadi ketakutan-ketakutan mereka, apa yang menjadi keresahan-keresahan mereka. Contoh misalnya, kenapa sih ada properti syariah? Mungkin karena mereka takut dengan riba. Mereka cemas, nanti kalau mereka berhubungan dengan riba, nanti dikutuk, ya. Nanti mereka harus berperang dengan Allah, nanti mereka keluarganya akan dibuat berantakan, bisnisnya dibuat tidak berjalan lancar dan sebagainya. Itu mereka punya ketakutan, keresahan-keresahan dan sebagainya. Atau misalnya, kenapa sih ada bisnis rumah makan? Karena ada orang yang memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya karena harus pergi kerja, tidak sempat untuk masak di rumahnya, sehingga dengan adanya rumah makan tersebut, setidaknya kekhawatiran mereka untuk tidak makan, tidak sarapan, itu terpenuhi. Jadi bisnis yang baik, usaha yang baik, jualan yang baik, itu adalah bisa sekali lagi menjawab implication atau apa yang menjadi penderitaan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan kegalauan dari marketnya. Kenapa ada bisnis barber, mister? Ya karena orang takut gondrong, takut kelihatan jelek, takut kelihatan urak-urakan, amburadul, kacau, dan sebagainya. Kenapa ada bisnis bengkel? Karena orang takut kendaraannya rusak, tidak bisa jalan, mogok di jalan, dan sebagainya. Kenapa ada bisnis laundry? Karena orang khawatir pakaiannya itu menumpuk, hujan, dan tidak sempat dicuci, bau, kotor, dan sebagainya. Jadi itu semua merupakan strategi. Itu merupakan sebuah pendekatan ketika bisnis kita itu sudah berhasil menjawab implication atau apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran, kegalauan-kegalauan dari market kita, maka itu juga disebut dengan product market fit. Yang terakhir yaitu di huruf P, yaitu tentang payoff. Payoff itu artinya yang harus dibayarkan. Jadi kalau kita bicara tentang payoff ini artinya kenikmatan apa yang bisa dirasakan oleh pelanggan kita, market kita, dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi terkadang customer kita itu tidak punya kendala, tidak punya hambatan, tidak punya masalah, bahkan tidak punya keresahan, tetapi punya keinginan, ya, punya kenikmatan-kenikmatan yang ingin mereka raih. Nah, jadi bisnis yang bagus, produk yang bisa market fit adalah bisnis yang bisa menjawab apa yang menjadi keinginan-keinginan, impian, harapan dari customernya, dari marketnya. Ya, contoh misalnya, apa sih bisnis salon? Untuk apa sih ada bisnis salon? Karena orang mau cantik. Ya. Kenapa sih harus ada bisnis senam yoga? Supaya orang kelihatan sehat. Kenapa sih ada bisnis klinik hipnoterapi? Supaya orang secara fisiologis, secara psikologi itu bisa mencapai yang namanya sehat secara mental dan sebagainya. Jadi bisnis yang bisa menjawab payoff dari marketnya, maka bisa juga dikatakan sebagai bisnis yang product market fit. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai ketemu di bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.